Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan ketiga dari FTX Crypto Cup 2022 yang akan mempertemukan antara Firoza dan Anis Giri. Mari kita saksikan pertandingannya, yaitu dimulai dengan pion maju di E4 dan dibalas hitam dengan pion di E5 open game. Dilanjutkan kuda ke F3 dan dijawab kuda C6. Dan di sini terbentuklah dua kuda yang sudah berkembang. Dilanjutkan gajah ke B5 sekaligus terjadilah Ruy Lopez, dan dilanjutkan pion A6 ancaman Morphy defense. Gajah mundur ke A4 Ruy Lopez dan Morphy defense, terbentuknya kuda maju di F6. Di sini Ruy Lopez mainland terbentuknya, dan dilanjutkan putih dengan rokade pendek. Selanjutnya hitam maju dengan gajah E7 sama juga, yaitu persiapan untuk rokade pendek, dan dilanjutkan pion maju di D3 dan dijawab pion di B5. Dilanjutkan gajah ke B3 dan dijawab hitam dengan pion di D5. Pertandingan dilanjutkan dengan pion di C3 dan dijawab hitam dengan rokade pendek. Oke, selanjutnya pion maju di H3 putih sekaligus antisipasi untuk posisi kuda H3. Dilanjutkan gajah ke B7. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di A4 mengajak pertukaran, dan di sini tidak diterima hitam melainkan menggeser kudanya ke A5 sekaligus mengejar posisi gajah putih untuk dimakan. Maka dari itu, di sini gajah mundur A2 dan dilanjutkan pion maju di C5 dan dijawab kuda ke A3 sekaligus persiapan mengajak adu. Dan di sini menteri ke D7 memperkuat pion, dan dilanjutkan gajah ke G5 ancaman untuk kuda, dan dilanjutkan pion makan pion dan dijawab kuda ke H4. Dan di sini dijawab dengan menggeser benteng. Sebenarnya ada pilihan lain, yaitu dengan kuda ke D5 dan dijawab, misal dijawab putih dengan makan gajah, maka akan dimakan kembali dengan kuda hitam. Maka dari itu, jika pilihannya adalah kuda dimakan dengan pion, langsung saja gajah makan gajah dan ancaman untuk kuda putih, dan dilanjutkan kuda geser dan gajah kembali. Maka di sini posisi masih seimbang. Maka dari itu pilihan dari hitam adalah dengan menggeser bentengnya di B8 dan dijawab putih dengan kuda ke F5 mengancam gajah hitam. Pertandingan dilanjutkan gajah ke D8 dan dilanjutkan pion di F4 mengajak pertukaran. Dilanjutkan pion makan pion dan dimakan kembali dengan benteng putih. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke B3 dan langsung saja di sini dimakan putih, dimakan kembali dengan pion dan menteri ke F3. Di sini sebenarnya ada opsi menteri makan, tapi di sini menteri lebih milih ke posisi F3. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke E8 dan dijawab gajah makan gajah, dimakan kembali dengan benteng, dan di sini menteri ke G3 karena tujuan menteri geser ke sini adalah segera menguasai vel sayap kanan putih untuk menang. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan pion maju di F6, posisi membuka jalur menteri untuk mengamankan pionnya yang akan jadi sapuan putih. Maka dari itu dilanjutkan benteng ke F1 menumpuk benteng. Di sini hitam menggeser gajahnya ke C8 dan dijawab dengan kuda di C4 dan dilanjutkan menteri ke B7. Dilanjutkan gajah ke E3
memperkuat gajah satu sama lain, dan dilanjutkan gajah ke E6. Di sini benteng mundur, pion maju di A5, karena dengan harapan pion akan maju terus. Ketika nanti dimakan pion, maka pion yang di garis B akan jadi perwira. Di sini langsung saja diantisipasi putih dengan menggeser bentengnya ke A1 dan dilanjutkan menteri ke C7. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di D4, pion makan dan kuda makan sekaligus ancaman pada gajah putih, sekaligus nanti akan jadi garbuan dua benteng. Maka dari itu di sini gajah mundur dan dilanjutkan kuda ke D5. Langsung saja di sini tanpa kompromi, gajah hitam makan kuda, dimakan kembali dengan pion dan dilanjutkan menteri ke C5. Pertandingan dilanjutkan dengan raja ke H2 naik ke atas dan dilanjutkan menteri makan pion, dan di sini dibalas dengan benteng ke F5, ancaman untuk menteri, dan sekaligus akan mengembalikan pion yang sudah dimakan menteri hitam. Maka dari itu menteri geser di F7 dan dilanjutkan benteng makan pion di A5. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke D7, dijawab kuda di F5 dan dilanjutkan raja ke H8. Pertandingan dilanjutkan benteng ke E1 dan dijawab pion maju di G6 untuk mengusir kuda yang sangat berbahaya di file 5. Maka dari itu di sini kuda ke D4 sekaligus persiapan menempati titik penting kembali, yaitu di file E, dan dilanjutkan kuda ke G7. Kuda juga mengamankan posisi tersebut dan dilanjutkan menteri ke F3. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di D5 dan dijawab benteng ke A6 sekaligus ancaman pada pion di A6. Dan di sini pertandingan dilanjutkan benteng ke B8, karena ini pertandingan catur cepat, hitam tanpa menyadari adalah mengorbankan pionnya. Maka dari itu kesempatan pun diambil dengan benteng makan pion, ancaman pada menteri, dan di sini menteri harus mundur di G8 dan dilanjutkan benteng bertumbuk dengan menteri. Karena apa? Tujuannya adalah satu, yaitu garis lurus dan ancaman pada raja ketika nanti beradu. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke D8 mengamankan posisi jika beradu, dan dijawab putih dengan kuda ke C6, dan ini adalah langkah blunder karena salah satu benteng akan kena. Maka dari itu kuda ke F5, langsung saja kuda makan benteng, dimakan kembali, dan di sini pion maju di G4 karena menutupi keamanan benteng. Maka dari itu kuda tidak menghindar melainkan menggeser menteri sekaligus ancaman pada benteng, dan di sini benteng geser di E8, kuda geser di G7 kembali mengancam benteng, dan dilanjutkan benteng mundur di E5 ancaman pada pion, dan dilanjutkan menteri ke D6. Pertandingan dilanjutkan pion dimakan menteri dan dijawab menteri mundur di C7 dan dilanjutkan menteri ke C5. Di sini karena putih posisi unggul kualitas dengan kuda dan benteng, maka dari itu yang diincar adalah pertukaran antar menteri. Pertandingan dilanjutkan menteri ke D8 kembali diancam dengan benteng, menteri ke E8 dan dilanjutkan menteri mundur F2. Pertandingan dilanjutkan benteng ke A8 dengan tujuan menempati posisi terpenting yaitu A2, dan di sini dilanjutkan benteng ke E1 sekali lagi mengancam menteri hitam. Pertandingan dilanjutkan menteri ke B8 skak, dan di sini ditutup dengan benteng di E5. Pertandingan dilanjutkan menteri ke G8 dan dijawab menteri ke E2. Sekali lagi posisi putih bertumbuk sangat kuat dan dilanjutkan benteng ke A2. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng mundur di E8 dan kembali hitam melakukan skak, raja geser G2 tertutup dengan benteng,
maka di sini dilanjutkan menteri ke C8 dan langkah yang dipilih adalah benteng ke F1 dan dilanjutkan raja ke G8. Di sini pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke D4. Langkah hitam yang dipilih menarik yaitu dengan menteri makan pion. Yang di sini satu langkah yang membuat akhirnya hitam menyerah adalah dengan tidak memilih benteng gratis ini, melainkan menggeser bentengnya ke D8 dan di sini terjadi skak ya. Dan cuma satu sarannya yaitu dengan menutup dengan kuda, maka akan kembali dimakan dengan menteri. Maka di langkah ke-57 sebenarnya hitam sudah menyerah. Karena jika dilanjutkan setelah raja diskak, raja naik dan skak mat. Di sini hitam kalah. Dan di sini sebenarnya pertandingan setelah 4 kali main keduanya berimbang dan ini adalah pertandingan terakhir babak tambahan yang dimana putih akan mendapatkan waktu tambahan, dan jika hitam remis atau putih remis maka yang dianggap menang adalah hitam, dan di sini disebutnya dengan Armageddon, yaitu dimana setelah pertandingan remis terus akhirnya ditentukan putih dan hitam dan yang memegang putih wajib menang dengan tambahan waktu. Yaitu terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.